memfitnah bahwa ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini berarti tidak bersandar kepada perkataan para ulama. Ini fitnah betul dan wajib dibantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 27 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin insyaallah taala, membaca kitab yang berjudul Kitabu Usulil Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Kitab pokok-pokok keimanan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama, kumpulan para ulama rahimahumullahu ta'ala wa hafizahum. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya mulai, sebagai adab di dalam majelis ilmu, maka hendaknya diisi. Aina tullab? At-tullab taqaddamu. Tullab taqaddam, amlighu al-faraq. Aina tullab ya anak? Taqaddam. Santri saya mana? Maju. Baik. Dengan takdir Allah, akhirnya kita memilih kitab yang akan kita baca sesudah beberapa kitab, walhamdulillah, kita hatamkan penjelasannya di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
semenjak saya memulai bermajlis di sini pada tahun 1 Muharram 1435 Hijriah. Sekarang sudah 27 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Berarti sekitar 11 tahun sudah kita belajar. Dan kitab demi kitab kita selesaikan. Pada kesempatan kali ini saya memilih kitab yang sudah saya nasihatkan untuk kaum muslimin mempelajarinya. Pada pertemuan sebelumnya saya memberikan nasihat bahwa seorang yang menimba ilmu agama dan jika dia pulang ke rumahnya, dia sebagai suami atau sebagai bapak atau sebagai seorang muslim, dan atau jika dia pulang ke rumahnya dia sebagai istri atau ibu rumah tangga atau seorang muslimah, tidak diproyeksikan di dalam dirinya untuk menjadi seorang penuntut ilmu syar'i yang mutakhassis, yang memang mengkhususkan dirinya untuk menimba ilmu agama, sehingga nanti kelak dia menjadi mahasiswa di dalam bidang agama atau menjadi pendakwah, menjadi ustadz, menjadi pengajar seperti yang saya lakukan sekarang. Maka saya nasihatkan waktu itu, kalau saudara-saudari yang saya cintai karena Allah ini menimba ilmu agama, tujuannya adalah untuk bekal menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan untuk ilmu dalam menghadapi kehidupan di dunia, maka hendaklah dia memulai dengan rukun iman. Kemudian, atau rukun Islam maksud saya. Kemudian rukun iman. Baru setelah itu dia belajar hal-hal yang sangat penting yang dia tidak boleh lepas darinya, karena dia bekerja di bidang itu. Setelah dia belajar rukun Islam dengan dalil-dalilnya secara sistematis, kemudian belajar rukun iman dengan dalil-dalilnya juga secara sistematis, baru setelah itu dia belajar hal yang dia tidak boleh bodoh di dalamnya, karena dia bekerja di bidang itu. Seperti contohnya misalkan perjalanan terakhir saya sampai ngobrol dengan pramugara pramugara di pesawat. Kemudian beliau menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan agama yang sangat erat kaitannya dengan bidang kepramugaraan. Nah, ini yang saya maksud. Seorang tidak boleh bodoh di dalamnya, di dalam bidang yang dia bekerja di dalamnya. Baru poin ketiga, dia belajar amaliyah yang merupakan bekal untuk beramal agar kelak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Tiga ini saja sebenarnya yang semestinya dia pegang. Kalau seandainya dia belajar, duduk di majelis ilmu, misalkan setiap malam Kamis, tujuannya adalah agar menjadi seorang muslim, di atas ilmu agama sehingga bisa beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup rukun Islam dengan dalil-dalilnya secara sistematis, rukun iman
dengan dal-dalnya secara semasa seperti yang kita akan pelajari. Kemudian ilmu yang dia tidak boleh bodoh di dalamnya karena dia bekerja di dalam bidang itu. Lalu setelah itu bekal-bekal kelak dia di hari kiamat. Maka itu sudah mencukupi. Beda dengan santri yang kelak diproyeksikan menjadi pendakwah, ustadz, guru, kiai. Ya. Dia memang ada tahapan-tahapan dalam menimba ilmu agama. Seperti bidang ilmu akidah saja. Dia harus belajar al-qawaidul arba', al-usul al-thalatha, 3 landasan pokok. Kemudian setelah itu naik al-qawaidul arba', 4 kaedah memahami syirik dan tauhid. Kemudian naik kitab tauhid, membicarakan tentang jenis-jenis kesyirikan secara mendetil. Kemudian naik kepada Kasyfus Syubuhat, Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, naik akidah wasitiyah, akidah al-tahawiyah, tadmuriyah, as-safariniyah, terus ke atas. Ini baru bidang akidah. Karena memang dia harus mendalam. Karena dia kelak menjadi pelita umat. Dia kelak menjadi cahaya bagi umat Islam. Beda dengan kita yang belajar kalau pulang ke rumah sebagai muslim. Memperkaya diri agar bisa mengabdi kepada Allah. Kemudian mengajari anak istri kita secukup dengan ilmu kita. Nah, makanya kesempatan kali ini kita memulai pada hari Rabu 27 Jumadil Ula bertepatan dengan 21 Desember 2022 kita memulai membaca Kitabu Usulil Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. I'dad Nukhbatun Minal Ulama, kitab pokok-pokok keimanan dalam naungan Al-Kitab dan As-Sunnah yang dipersiapkan oleh sekumpulan para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang menarik dari kitab ini adalah kitab ini dicetak resmi oleh Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Penyuluhan. Ini menunjukkan bahwa kitab ini memang kitab rujukan dan disebarkan di tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena dicetak oleh Majma' Al-Malik Al-Fahad li Tiba'atil Mushaf Syarif. Di kota Madinah ada percetakan yang bernama Majma' Al-Malik Fahad. Percetakan Raja Fahad untuk mencetak mushaf yang mulia. Selain Al-Quran juga dicetak kitab-kitab yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum, sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan dalam kitab, maka saya ingin ingatkan beberapa poin. Yang pertama, secara umum kitab ini membicarakan tentang rukun iman. Dan kitab-kitab yang membicarakan rukun iman banyak. Akan tetapi mengapa saya memilih kitab ini? Karena nanti setelah rukun iman ada masail mutafarriqah fil aqidah. Permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam dalam perkara akidah. Dan ini yang belum didapati di dalam sebuah kitab. Ya, seperti misalkan permasalahan tentang apa bedanya Islam, iman, dan ihsan. Kemudian permasalahan tentang al-wala dan al-bara, apa batasan-batasannya. Kemudian permasalahan tentang hak-hak para sahabat, siapa itu sahabat, apa kewajiban kita, siapa itu ahlul bait, apa kewajiban kita. Kemudian siapa itu khulafaur rasyidin, 10 orang yang jamin masuk surga. Nah, kemudian yang keempat, kewajiban terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Bagaimana kewajiban rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kelima,
kewajiban berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang di sana nanti dibahas tentang peringatan perbuatan bid'ah. Nah, ini beberapa permasalahan bermacam-macam yang berkaitan dengan akidah. Maka ini yang menyebabkan saya memilih kitab ini untuk kita baca di dalam Masjid Imam Syafi'i setiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik. Di dalam kitab saya sudah share kepada panitia. Apakah sudah ada terjemahannya saya nggak tahu ya. Nah, kalau sudah ada terjemahannya silahkan pilih silahkan disebarkan kepada jamaah sekalian, atau bisa juga disebarkan melalui Facebook akun Imam Syafi'i dan semisalnya. Baik, karena ada terjemahannya ini lebih memudahkan lagi, maka saya ingin dari bagian dakwah Masjid Imam Syafi'i untuk memilih dari seseorang agar bisa nanti membacakan terjemahannya setelah saya baca bahasa Arabnya. Nah, ada sekarang orangnya belum dipilih ya. Baik. Kalau begitu saya memulai membaca muqaddimah dahulu. Dan tadi saya bertanya kepada saudara Irsyad, ada enggak yang pintar bahasa Arab di Masjid Imam Syafi'i? Enggak ada, Ustaz. Saya bilang miskin ini. Miskin sebanyak ini kaum muslimin enggak ada yang bisa membaca kitab bahasa Arab. Itu adalah sindiran keras. Ya. Kita sebagai seorang muslim lalu ngapain selama ini? Untuk belajar bahasa Arab lebih giat lagi. Makanya anak-anak kita agar disekolahkan di sekolah Arab, di sekolah yang membahas tentang agama Islam dan belajar bahasa Arab. Karena al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Bahasa Arab adalah kunci agama Islam. Yang tidak bisa bahasa Arab jangan ngajar. Ya, belajar dulu. Nah, taib, kita mulai dengan bismillah. Penulis Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, maka ini adalah termasuk dari mencontoh apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran dimulai tulisan pertamanya dalam mushaf buku Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu beliau menulis surat senantiasa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hirakl azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Abdullah dan Rasulnya kepada Heraklius, pemimpin yang agung dari Romawi, semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian juga penulisan Bismillahirrahmanirrahim karena ingin mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Maka ketika seseorang
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam suratnya, di dalam perbuatannya, ucapannya, maka itu berarti dia sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Makanya para ulama rahimahumullah taala ketika menafsiri Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan Bismillahi aqra. Misalkan ya, dengan nama Allah aku membaca. Maksudnya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku meminta keberkahan saat aku membaca. Nah, ini sama dengan kitab ini ditulis pertama kali dengan Bismillahirrahmanirrahim aktub. Artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku memohon keberkahan saat aku menulis. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para salafus saleh ini yang keempat, yaitu kebiasaan para salafus saleh, mereka senantiasa memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sahih Al-Musnad, kitab Sahih Bukharinya. Yang pertama kali tertulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga sebab yang kelima adalah karena ada sebuah hadis yang para ulama mengamalkannya meskipun derajatnya lemah, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia adalah terputus. Maksudnya terputus dari barakah. Maka usahakan semua-muanya pakai bismillah. Mau duduk, mau bangun, mau berjalan, mau keluar, mau masuk. Kecuali di tempat-tempat dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak diucapkan kata bismillah. Jadi itu 5 sebab mengapa kitab ini dimulai dengan 5 perkara. Sebab yang pertama apa tadi? Karena mencontoh Al-Quran. Sebab yang kedua, mensuri tauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat beliau. Sebab yang ketiga adalah karena mengambil berkah dari nama Allah di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang keempat, mencontoh para ulama salafus saleh saat menulis kitab seperti Imam Bukhari rahimahullah. Yang kelima adalah mengamalkan hadis yang diamalkan oleh para ulama meskipun hadisnya lemah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi adalah yaitu Bismillahi aqra atau Bismillahi aktub. Setiap orang yang memulai sesuatu dengan bismillah, maka kemudian dia ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Ya, sesuai dengan perbuatan yang dia sedang lakukan. Misalkan mau makan bismillah. Jadi yang tersembunyi adalah akul. Bismillah saya makan. Kemudian atau bismillahi anam. Dengan nama Allah saya tidur. Ya. Bismillahi ashrab. Misalkan. Dengan nama Allah saya minum. Bismillahi arkab. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala saya menaiki kendaraan dan seterusnya. Jadi ada kata yang tersembunyi dalam ucapan seseorang bismillah. Maksudnya adalah seperti yang saya ungkap tadi, saya memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah keberkahan dalam makan saya, dalam tidur saya, dalam minum saya, dalam
naik saya ke kendaraan. Nah, itu maksud dari apabila ada orang memulai bismillah di awal Di awal perbuatannya. Taib, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada fenomena kita di zaman media sosial, sebagian orang mengirim WhatsApp. Lama dia tidak mengirim WhatsApp, kemudian langsung bismillah. Ustadz mau tanya, sudah tidak memperkenalkan diri, lalu kemudian langsung bertanya. Ini mungkin dia mencontoh bahwa apa yang dia tulis itu seperti surat, sehingga tidak perlu salam. Maka wallahu alam dalam hal ini adalah sebuah kekeliruan. Lebih baik dia ketika baru memulai, misalkan sudah berganti hari, kemudian seakan-akan kita berpisah, maka lebih baik dia memulai assalamualaikum warahmatullah. Baru setelah itu mengucapkan bismillah. Atau langsung memperkenalkan diri. Ya. Maka karena ucapan bismillah dan sebelumnya tidak ada hubungan sama sekali dan kemudian dikiaskan dengan surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kurang tepat. Karena ketika seseorang berhubungan melalui WhatsApp itu seakan-akan dia seperti sedang berhubungan langsung. Ya. Kita kalau ketemu orang langsung, apa yang kita ucapkan? Bismillah. Assalamualaikum. Ya kan? Seperti itu. Enggak, saya tidak tahu siapa yang menjelaskan WhatsApp dengan bismillah tanpa salam, saya tidak tahu. Tetapi lebih baik salam dulu, kemudian setelah itu baru dia mengucapkan apa yang ingin dia ucapkan. Taib. Kemudian penulis mengatakan al-muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah. Pendahuluan ini adalah pendahuluan yang ditulis oleh percetakan. Ya, yang ditulis oleh percetakan. Tapi di dalamnya terdapat pembicaraan yang penting, makanya saya baca. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan untuk kita agama Islam dan menyempurnakan atas kita nikmat. Dan ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kusempurnakan agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai Islam sebagai agama. Dan penyempurnaan Islam sebagai agama sehingga tidak perlu tambahan, pengurangan, renovasi, inovasi. Ini adalah termasuk kasih sayang Allah terhadap umat manusia. Makanya ini termasuk nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ummatana ummatal Islam khaira ummah. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat. Khaira ummah. Sebaik-baik umat. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. Kapan menjadi sebaik-baik umat? Ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk nikmat Allah juga menjadikan umat Islam sebagai sebaik-baik umat. Karena sebelum umat Islam yang dibawa oleh yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW, ada umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan seterusnya. Ya, tetapi dari umat-umat ini, kitalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Dan ini wajib diyakini oleh setiap orang muslim
Tidak boleh dia ragu di dalamnya. Karena ada sebagian orang yang mengusung keadilan, kebebasan beragama, dia khawatir untuk menyatakan bahwa umat Islam adalah khairu ummah. Umat Islam adalah sebaik-baik umat. Karena dengan dalih ketika mengatakan sebaik-baik umat berarti yang lain tidak baik. Maka kita katakan itu adalah nas dari Al-Quran bahwa umat Islam adalah sebaik-baik umat. Baik. Wa ba'atsa fina rasulan yatlu rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Ini nikmat yang luar biasa. Allah mengutus rasul dari kita, maksudnya dari jenis manusia, bukan dari jenis jin atau dari jenis malaikat yang bersama kita, tetapi dari jenis manusia. Ini nikmat Allah. Sehingga kita bisa belajar kepadanya, kita bisa mensuri tauladaninya, ya, yang membacakan terhadap kita ayat-ayat Allah dan mensucikan kita. Wa yu'allimunal kitaba wal hikmah, dan mengajari kepada kita Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab dan Al-Hikmah ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Alkitab dan Al-Hikmah di sini maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 129, wa yu'allimuhumul kitaba was sunnah wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba was sunnah. Ayat Al-Baqarah 129, Al-Baqarah 151, ya, banyak hikmah-hikmah yang dimaksud di sini. Al-Quran dulu. Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Quran. Al-Hikmah di sini maksudnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita Alkitab dan Al-Hikmah. Makna Al-Hikmah di sini apa? As-Sunnah. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu lil alamin rahmah wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Semoga salawat dan salam atas yang arsalahullah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nanti saya akan jelaskan apa maksud rahmat di sini. Rahmat di sini bukan berarti mendiamkan yang salah. Rahmat di sini bukan berarti tidak boleh mengoreksi yang keliru, bukan. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya lupa tadi mengingatkan tentang apa kitab kita. Kitab kita judulnya adalah Kitabu Usul Al-Iman, ya, fi Dhaw Al-Kitab was Sunnah. Perhatikan, inilah nama kitab kita. Kitab Usul Iman fi Dhawil Kitab was Sunnah. Nah, kalau seandainya ada orang bertanya, itu Udin ngajar di Masjid Imam Syafi'i itu kitab apa? Kitabnya ini. Kitab Usul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Kitab itu adalah artinya maktub. Kitab artinya adalah maktub, yaitu sesuatu yang tertulis atau kumpulan dari tulisan-tulisan. Itu namanya kitab. Ya. Kemudian usul artinya adalah ma buniya alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun di atasnya selain dia. Seperti misalkan Masjid Imam Syafi'i. Usulnya pondasi ini.
Karena di atas pondasi dibangun bangunannya. Berarti usul adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu. Ya. Atau usul, ya itu sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu, yaitu pondasi. Kemudian al-iman. Al-iman secara bahasa al-iqrar wa tasdiq. Artinya menetapkan dan mempercayai. Iman secara bahasa. Orang beriman berarti menetapkan dan mempercayai. Adapun secara istilah syariat, al-iman, para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa al-iman adalah khamsu nunat. Khamsu nunat. 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama yaitu i'tiqad bil janan. Ini nun yang pertama. Keyakinan dengan hati. Orang yang beriman berarti harus meyakini, menetapkan, mempercayai dengan qalbunya. Hati yang dimaksud bukan hati liver, tetapi hati yang dimaksud adalah qalbu. Dalam bahasa Indonesia artinya kalbu. Saya sering menyebutnya qalbu, karena kalbu itu anjing. Qalbu, yaitu qalbu, meyakini dengan qalbu. Meyakini dengan qalbu. Kemudian i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan. Nun yang kedua. Nun yang kedua. Nun. Ucapan dengan lisan. Ucapan dengan lisan. Artinya orang beriman wajib mengucapkan dengan lisannya, saya beriman. Seperti misalkan kalau kita membicarakan martabat, ini yang saya maksud ya. Nih antum lihat, sudah berapa lama jadi, jangankan jadi penuntut ilmu, jadi muslim saja. Tingkatan dalam mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Yang pertama ada ilmu, kemudian yang kedua ada meyakini dengan qalbu, kemudian yang ketiga harus mengucapkan dengan lisan, yang keempat harus mengumumkan, mengumumkan kepada orang tentang syahadat la ilaha illallah. Nah, kalau belum belajar itu, padahal sudah ngaku lama ngendal dakwah sunnah, aneh. Itulah kadang-kadang ironinya, belajar cuma ngaji kuping. Kemudian atau hadir saat ustadz-ustadz mewah, itu bahasa saya. Ustadz-ustadz mewah yang datang. Ustadz-ustadz yang followersnya jutaan, kemudian bisa hadir di kajian umumnya, apalagi sampai foto, cekrek, alhamdulillah bisa hadir di majelisnya. Ilmunya apa yang didapat? Apa yang nempel? Apa yang mumpuni? Bukan ustadz yang bermasalah, cara belajarmu yang salah. Yang hadir ke masjid, coba perhatikan, yang hadir ke majelis ilmu cuma saat ustadz-ustadz mewah datang. Cara belajarnya yang salah. Ya. Ini hati-hati. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Orang beriman harus mengucapkan dengan lisan. Kemudian yang keempat, amalun bil arkan. Ini yang ketiga. Nun yang ketiga, beramal dengan arkan. Arkan artinya anggota tubuh.
Ya, arkan artinya anggota tubuh. Inilah pengertian iman. Ini pengertian iman. Ditambahi lagi kan baru 3, dia 5. 5 nunat. 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Yazidu bi ta'atir rahman. Ini yang keempat. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Nun. Iman itu bertambah. Kemudian yang kelima, yang kusu bil isyan. Yang kelima adalah berkurang dengan kemaksiatan. Itu pengertian iman. Kembali ke sini. Kitab Usulul Iman fi dhawi. Fi dhawi artinya adalah di dalam naungan. Alkitab. Alkitab artinya adalah Al-Quran. As-sunnah artinya adalah qarinul Quran. Qarinul Quran itu adalah al-hadis. Karena baik, as-sunnah. As-sunnah itu ada 4 maknanya di dalam Al-Quran atau hadis. Yang pertama, as-sunnah adalah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Syariatu ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya Rasulullah SAW. Ini arti sunnah yang pertama. Arti sunnah yang kedua yang kita bahas ini, yaitu as-sunnah adalah qarinul Quran. Teman dekatnya dengan Al-Quran. Seperti orang mengatakan permasalahan ini dalilnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Berarti sunnah di sini maksudnya adalah qarinul Quran, maksudnya adalah al-hadis. Hadis artinya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, baik jasmani ataupun akhlak. Itu hadis. Nah, ini yang kita maksud di dalam naungan Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah apa? Hadis. Taib. Arti sunnah yang ketiga adalah muqabilul bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Ya. Amalan ini sesuai sunnah. Amalan ini bid'ah. Ya. Sunnah berarti kebalikan dari bid'ah. Bid'ah sesuatu yang baru yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Sunnah berarti yang ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Yang keempat, arti sunnah adalah sunnah di dalam ilmu fikih al-mustahab. Salat sunnah, salat wajib. Nah, ini 4 arti sunnah dalam Islam. Dan itulah makna dari kitab kita. Kitab Usulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Kitab pokok-pokok keimanan. Di dalam dengan naungan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi nama kitab yang kita pelajari insyaallah taala setiap Rabu malam Kamis apa namanya? Kitab Usulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Kitab Usulul Iman
fi dhawil kitabi was sunnah. Kitab pokok-pokok keimanan dalam naungan Al-Quran dan sunnah. Arti sunnah di sini maksudnya apa? Hadis. Arti sunnah di sini maksudnya apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, ada sebagian orang yang menyebarkan sesuatu yang tidak elok. Lebih tepat kepada fitnah. Lebih tepat kepada fitnah. Apa itu? Yaitu dakwah salaf adalah dakwah yang mengajak kepada memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, ketika kita katakan dakwah mengajak kepada Al-Quran dan hadis, kemudian ada sebagian yang tidak terima. Kata mereka itu orang-orang salafi. Mereka mengajak manusia umat Islam untuk bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tidak bersandar kepada perkataan para ulama. Ini adalah fitnah. Dan ini adalah sebuah kekeliruan. Ya. Maka yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita kalau terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia, maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, jika kalian terjadi perselisihan di dalam sebuah perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Dan yang dimaksud kembali kepada Rasul-Nya adalah kembali kepada apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat. Apabila ada perselisihan mengembalikan kepada Al-Quran, kepada hadis Rasul, maka ini tanda keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ayat ini memerintahkan kita apabila terjadi perselisihan di antara kita, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi ketika kita mengajak umat Islam, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini sebenarnya perintah Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Tidak ada urusannya atau belum berkaitan dengan pemahaman para ulama. Nanti ini kita ingin ngajak umat Islam dulu untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tinggalkan akal, tinggalkan perasaan, tinggalkan adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu ajakan. Dan ajakan ini tidak mesti dan tidak mengajak manusia untuk tidak memahami dengan perkataan para ulama.
Nah, tadi saya kembali ke permasalahan tadi ya. Sebagian orang memfitnah bahwa ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini berarti tidak bersandar kepada perkataan para ulama. Ini fitnah betul dan wajib dibantah. Yang dimaksud dengan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah maksudnya adalah apa yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Jika kalian terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi hukum utama di dalam memecahkan perselisihan di antara kalian. Itu maksudnya. Bukan berarti meninggalkan pendapat ulama. Enggak ada seperti itu. Tidak ada kelaziman. Paham enggak? Tidak ada kelaziman kalau orang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian ditinggalkan pendapat para ulama, pemahaman para ulama. Ini tidak benar, itu fitnah. Ya, itu adalah fitnah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian orang ketika terjadi perselisihan di antara mereka, mereka kembalikan kepada akal, kepada perasaan, kepada adat kebiasaan. Sedangkan akal-akal setiap dari kita, perasaan setiap dari kita, adat kebiasaan setiap dari kita beda-beda. Maka tidak ada keselarasan, kesinambungan nanti dalam memecahkan sebuah permasalahan. Jadi tidak ada hubungannya tidak memakai perkataan para ulama. Paham enggak? Ya. Ini kadang-kadang memfitnah. Dakwah salaf benci ulama. Buktinya cuma kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini salah. Yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, dijadikan sebagai apa? Sandaran hukum. Nah, nanti memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman siapa? Para ulama rahimahumullah. Namanya juga dakwah salaf. Yaitu dakwah yang mengajak manusia memahami Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sandaran hukum dengan para salafus saleh, dengan pemahaman para salafus saleh. Ini para ikhwah. Nanti fitnahnya tuh gini, fitnahnya. Kalian nih aneh ngajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah. Gimana memahaminya tanpa perkataan para ulama? Ya, udah dengar gitu enggak? Pernah dengar syubhat itu enggak? Itu yang sekarang saya bantah. Itu yang sekarang saya bantah fitnah itu. Itu fitnah. Enggak ada memahami Al-Quran dan Sunnah kemudian tanpa pemahaman para ulama. Karena manusia itu kan beda-beda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang alim, ada yang jahil. Yang jahil bertanya kepada yang alim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak sama. Bahkan kita diperintahkan untuk bertanya kepada yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ya. Jadi kenapa saya ke situ tadi, ke fitnah itu tadi? Karena ada kata-kata Al-Quran dan hadis dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini hadis. Karena geli saja ngelihat orang memfitnah, ngajak kepada Al-Quran dan sunnah, tetapi tanpa pemahaman para ulama. Ini aneh, nggak ada yang seperti itu. Tidak ada kita berkata seperti itu. Yang kita katakan adalah jadikan apa? Sumber referensi hukum adalah apa? Al-Quran dan Sunnah, bukan akalmu, bukan perasaanmu, bukan adat kebiasaanmu. Itu yang dimaksud. Bukan berarti memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa pemahaman para ulama. Ini ya tidak benar seperti itu. Tuduhannya tidak benar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Eh, jadi sudah terjawab itu ya. Kalau antum bingung. Dan di dalam hadis, bukankah seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tasamtum bihima lan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian apabila berpegang teguh kepada sesuatu tersebut, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat. Kitabullah dan sunnahku. Ini aneh, ada orang ngajak, ayo bersandar kepada Al-Quran dan sunnah, karena itu perintah Al-Quran, itu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian difitnah, oh bagaimana bisa memahami Al-Quran dan sunnah tanpa pemahaman para ulama? Nah, siapa yang ngomong tanpa pemahaman para ulama? Nah, paham kada? Paham kada? Nganli benar memahamkan bebannya nih. Ya. Nah, ini harus dijawab fitnah ini. Kenapa para ikhwah? Karena fitnah itu tidak benar. Tidak bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada pemahaman para ulama. Dan ulamanya para ulama, para salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Kemudian turun kepada imam yang 4. Jadi pian tuduhannya pahamlah, tuduhan ke kita tadi pahamlah. Apa pahamnya? Dituduh cuma bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa dengan pemahaman para ulama. Ini tuduhan, fitnah, tidak benar. Ya. Dan itu adalah konsumsi makanan paling empuk untuk orang-orang yang awam. Untuk orang-orang yang awam. Itu memecah belah kaum muslimin. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada kelaziman antara mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian tidak berpemahaman dengan pemahaman para ulama. Enggak ada kelaziman. Ayo bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti meninggalkan pemahaman para ulama. Tapi jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai sandaran hukum. Paham kada? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada tadi kata-kata yang terakhir, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu lil alamin rahmah. Semoga salawat dan salam atas seseorang yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk alam semesta sebagai rahmat. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali untuk rahmat atas alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Sini saya ingin mengingatkan, kata-kata rahmatan lil alamin, lihat baik-baik. Kata-kata rahmatan lil alamin, coba kita baca tafsirannya di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata, yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kullahum. Faman qabila hadhihi ar-rahmata wa syakara hadhihi an-ni'mata as-sa'ida fid dunya wal akhirah. ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وقال تعالى في صفة القرآن قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون في مكان بعيد. Kemudian beliau meriwayatkan sebuah hadis. Abu Hurairah ditanya, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin, qala inni lam ubath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan infarada bi ikhrajihi Muslim wa fil hadithil akhar innama ana rahmatun muhdat. Taib. Sekarang perhatikan baik-baik, saya artikan. Allah mengabarkan bahwa Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk alam semesta. Yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk rahmat bagi mereka seluruhnya.
Lihat ya, bagi mereka seluruhnya. Di sini nanti masuk syubhatnya. Barang siapa yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas rahmat ini, dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Siapa yang menolak rahmat ini dan mengingkari rahmat ini, maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Sebagian orang mempunyai syubhat dengan kata-kata rahmatan lil alamin. Gara-gara rahmatan lil alamin, maka tidak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Gara-gara rahmatan lil alamin, maka semua agama sama. Ini syubhat-syubhat mereka nih. Gara-gara rahmatan lil alamin, tidak boleh kita menguatkan pendapat dan melemahkan pendapat yang lain. Karena kita ini adalah rahmatan lil alamin. Ini tidak benar semua. Rahmatan lil alamin maksudnya adalah siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dia akan dapat rahmat. Bahagia setelahnya di dunia dan akhirat. Bukan berarti semua agama sama karena rahmatan lil alamin. Bukan berarti di sana syirik kemudian dibiarkan saja rahmatan lil alamin. Datang dari mana tafsiran begitu? Di sana bid'ah kemudian rahmatan lil alamin. Enggak ada. Ya. Bukankah kita menjadi umat terbaik ketika ada amar ma'ruf nahi mungkar. Intinya rahmatan lil alamin adalah syariat Rasulullah itu kalau diikuti menjadi kasih sayang untuk alam semesta. Bukan berarti siapa yang ingin mengikuti syariat Rasulullah maka silahkan, yang tidak ingin mengikuti syariat Rasulullah juga dipersilahkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Beda loh. Bedalah dua macam itu. Ya, paham lah? Ini para ikhwah. Hati-hati syubhat ini. Sebagian orang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ya sudah, berarti yang beragama Nasrani bujur aja jalannya jatuh jauh sedikit. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Yang minum khamar, berjudi, mencuri, berzina, tambah lagi perbuatan bid'ah, tambah lagi di atasnya syirik, biarkan saja. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Bukan itu maksud rahmatan lil alamin walai. Tetapi maksudnya adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam jika diikuti maka mendatangkan rahmat untuk alam semesta. Yang tidak mengikutinya berarti dia rugi dunia akhirat. Nah, gitulah. Nanti ada permasalahan fikih misalkan. Nah, sudahlah, kada usah gen bercakut-cakut, kita ini kan rahmatan lil alamin. Ya? Ini tidak benar. Boleh kita dalam masalah fikih menguatkan pendapat ini dengan dalilnya ini, meskipun tidak sesuai dengan salah satu imam dan kita mengikuti imam yang lain, kan apa-apa. Bukan berarti itu tidak rahmatan lil alamin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kiranya cukup kiranya yang bisa sampaikan. Ada waktu 5 menit kita kalau ada tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Insya Allah pekan depan jika Allah masih menghidupkan kita dalam ketaatan, maka saya berharap ada yang membaca bahasa Indonesianya, kemudian nanti saya bahasa Arabnya, baru kita penjelasan seperti itu. Bagaimana cara saya berdakwah kepada orang tua saya yang menentang dakwah, namun mereka sudah tua? Apakah lebih utama berdakwah dengan akhlak ataukah dengan lisan dan dalil untuk kondisi saat ini? Saya sering mengatakan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang tua kita tidak bisa, terutama yang sudah tua, tidak bisa duduk seperti ini. Mak, sini pian mak. Allah tuh berfirman. Enggak bisa. Ya, kemudian disuruh ngaji, enggak. Yang paling utama sidin adalah faham bahwasanya seorang muslim muslimah beribadah hanya kepada Allah semata, mencontoh Rasulullah. Sudah.
Jangan ditarik harus seperti pian duduk di majelis ilmu. Kecuali kalau memang benar-benar sudah masuk ke dalam dunia dakwah. Nah, adapun yang baru maka didakwahi. Caranya adalah mengajak agar mengetahui status diri kita ini apa. Kita ini adalah hamba Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Itu aja dulu. Itu aja. Tujuan dari penciptaan. Kemudian setelah itu baru naik kepada 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Mohon nasihat bagi saya yang fakir ilmu dan ingin mengingkari kemungkaran. Saya khawatir cara berdakwah saya malah membuat manusia lari dari manhaj yang hak ini. Maka jawabannya adalah sampaikan dakwah, sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik dan cara yang santun, terutama dengan dalil. Terutama dengan dalil. Jangan begini para ikhwah. Kadang sebagian orang berdebat tentang sesuatu perkataan yang tidak ada harus didebatkan. Bukan perkataan itu dari Al-Quran, bukan perkataan itu dari hadis Rasul, kemudian berdebat di situ. Maka saya nasihatkan, berdakwahlah dengan dalil. Dan sebelum berdakwah, ya belajarlah. Belajar agar bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu a'lam. Bagaimana cara menjawab orang-orang yang menjadikan Islam, menyatakan Islam kejam, memperbolehkan perbudakan? Jawabannya adalah perbudakan dalam syariat Islam ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Di antara tuntunannya adalah tidak boleh menyakiti budak. Bahkan Rasulullah SAW 5 hari sebelum meninggal, beliau bersabda, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Jadi jawabannya adalah pelajari dulu perbudakan dalam Islam, baru mengatakan Islam itu kejam. Jangan sampai hanya melihat bahwa di dalam Islam memperbolehkan perbudakan. Kemudian setelah itu dengan serta-merta berarti Islam itu kejam. Maka kita katakan jawabannya adalah pelajari perbudakan dalam Islam sehingga Anda akan tahu bagaimana Islam memuliakan budak. Yang kedua, perbudakan bukan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga sebelumnya juga ada perbudakan. Di agama Yahudi, agama Nasrani ada perbudakan. Apakah mereka juga dituduh kejam? Tidak. Ternyata tuduhannya untuk agama Islam saja. Allahu a'lam. Apakah benar Ustadz, nanti di akhir zaman jumlah perempuan lebih banyak, tapi laki-laki sampai banding 1 laki-laki dengan 50 perempuan? Bujur. Benar. Tapi gasan apa pian betakun? Benar itu. Ya, ada hadis Rasulullah SAW, ar-rajulul wahid qayyimun li 50 imra'ah. Satu laki-laki pemimpin bagi 50 perempuan. Bukan berarti boleh menikah dengan 50 perempuan. Ya, bukan. Tetapi menikah hanya batasannya 4. Itu pun yang wani. Yang kada wani sudah hai. Nikmati jenang sikong. Cukup ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wahamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.